Shalom semuanya, salam kenal bagi yang baru pertama kali. Satu kehormatan buat saya bisa sharing hari ini. Luar biasa ada 60 orang lebih ya Bapak Ibu sekalian di Semarang semua ini. Semua di Semarang ya. Campur Pak, Oh campur, ya seluruh dunia Pak. Ada dari seluruh Kanada, dunia. ya ada dari Kanada juga ada dari Luar beberapa biasa. teman-teman dari Manado, dari pulau-pulau di Indonesia Pak. Hampir semua. Puji Mewakili Pak, Tuhan. yang mewakili hari ini. Amen. Kita disatukan oleh teknologi ya. Wow. Ya, eh, kita ingat mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan itu eh, mengubah air menjadi anggur kan di pernikahan di Kana, ya kan? Itu sebenarnya adalah mujizat bisa dikatakan mujizat yang berhubungan dengan eh, waktu, percepatan waktu. Karena untuk membuat sebuah apa namanya minuman anggur itu diperlukan waktu yang lama sekali ya sebenarnya. Oke, belum lagi ditanam apa namanya anggurnya dan kemudian dipetik, kemudian harus diproses. Bahkan anggur yang baik itu sampai puluhan tahun, tahunan atau puluhan tahun. Nah, sesudah itu ada satu mujizat lagi Tuhan Yesus. Jadi itu ada yang tadi mujizat Kana berurusan dengan waktu. Kemudian ada satu mujizat yang seorang perwira dia punya pegawai sakit di kota yang lain, terus Tuhan Yesus katakan eh, dia melakukan kesembuhan jarak jauh, ya itu adalah mujizat yang berurusan dengan space, ya tentang jarak, tempat. Jadi Tuhan tidak terbatas pada saat itu, tapi Tuhan melakukannya tanpa teknologi. Hari ini kita dengan teknologi bisa bertemu di udara, dan saya ingin cerita satu mujizat lagi dari Tuhan Yesus yang saya ingin bagikan hari ini yang berurusan dengan materi atau benda. Jadi karena alam semesta itu kan terdiri dari waktu, ruang, dan juga dari materi ya. Nah, hari ini kita akan cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat yang berhubungan dengan benda. Ya, kalau boleh saya dijadikan apa? Saya bisa share screen, Pak Januar. Saya sudah siapkan PowerPoint untuk kita. Bisa, bisa Pak, sudah, apa, sudah tuh host Pak. Udah host ya. Ya, Oke, coba bisa, ya. bisa, ya, bisa. Nah, ini apakah sudah nampak? Ya Pak, Sudah bisa Pak. kelihatan ya? Jelas Oke, ya. saya kasih judul Biasa Ditolong Tuhan, ya, Cross of Christ Ministry. Nama pelayanannya luar biasa, The Cross of Christ. Luar biasa ya. Nanti sebentar saya akan kasih alasannya kenapa saya ambil judul ini. Tapi kita mau cerita dulu dari Matius pasal yang ke-16, ya. Satu hari dikatakan begini, ayat yang kelima, pada waktu murid-murid Yesus menyeberang, eh, tutup sebentar, menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Ya, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Nah, setelah Tuhan Yesus ngomong gitu, kemudian murid-murid begini, ayat 7-nya, maka mereka berpikir-pikir. Nah, oke, Tuhan Yesus berfirman, tapi murid-murid berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan mereka salah mengerti. Ya, mereka salah mengerti. Nah, kita juga sering salah mengerti, oke, dengan perkataan Tuhan. Jadi Tuhan berfirman, tapi kita salah mengerti. Maksudnya apa ini? Padahal Tuhan mengatakan konteksnya adalah tentang ragi orang Farisi dan Saduki, tapi mereka merasa tertuduh, mereka merasa kayak bersalah gitu, lupa bawa roti. Lalu pelajaran dari sini adalah kemudian Tuhan Yesus melanjutkan di ayat ke-8, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti, tanda tanya, oke? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Nah, jadi peristiwa ini yang murid-murid merasa lupa bawa roti itu terjadi tidak lama setelah Tuhan Yesus melipat gandakan 5 roti ya untuk memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Oke.
Baru aja dapat mujizat, terus mereka langsung khawatir mengenai tidak ada roti. Itu pelajarannya. Nah, kita lebih terbiasa dengan cerita Tuhan Yesus menggandakan 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, bahwa mujizat yang mirip sebenarnya pernah Tuhan Yesus buat juga, hanya saja jumlahnya beda. Oke? Yaitu di ayat yang ke-10. Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Saya harap kita semua pernah membaca juga ini ya. 7 roti. Dan waktu itu 4.000, bukan 5.000. Nah, jadi Tuhan ingin kita mengingat ya mujizat atau pertolongan Dia yang pernah Dia lakukan sebelumnya di dalam hidup kita. Dan kemudian kita mengerti tentang pertolongannya yang sebelumnya itu. Nah, saya percaya ini adalah salah satu sarana untuk membangun iman kita. Hari ini saya tidak tahu berapa lama Bapak Ibu sekalian sudah ikut Tuhan, ya kan? Eh, seberapa lama, seberapa banyak kita telah mengalami bersama dengan Tuhan. Tetapi saya ingin kita mengerti bahwa mujizat-mujizat atau pertolongan Tuhan itu seringkali yang kita hitung cenderungnya yang besar-besar gitu. Kalau sebab itu kita dengerin apa namanya kesaksian hamba-hamba Tuhan, wah mujizatnya luar biasa gitu kan. Kalau Tuhan tolong kita kayaknya biasa-biasa aja. No, saya percaya betul bahwa Bapak Ibu sekalian di sini Tuhan pernah tolong, Tuhan pernah kasih hal-hal baik besar maupun kecil. Kalau kita bikin daftarnya itu tiba-tiba baru sadar banyak sekali. Tahu nggak bahwa kita eh, salah satu pertolongan Tuhan yang harus kita perhitungkan adalah begini, bukan saja pada saat kita dapat promosi, diberkati, dapat rumah baru, ya, dapat jodoh kalau yang muda dan lain sebagainya, tapi Tuhan tuh bisa menghindari kita dari sesuatu yang menyerang kita atau akan merugikan kita atau mencelakakan kita. Itu juga sebenarnya ada banyak, saya percaya. Ya, saya udah mengiring Tuhan sejak umur 18 tahun, ya kan, lahir baru umur 18 tahun, sudah jadi pendeta merintis gereja sejak usia 23 tahun. Ya, 5 tahun saya di dalam Tuhan langsung Tuhan kasih kesempatan merintis gereja di Bogor waktu itu, ya kan? Saya percaya ada banyak sekali pertolongan-pertolongan Tuhan. Jadi saya kalau mau cerita saya harus pilih-pilih yang mana yang saya mau cerita di COC hari ini. Oke. Salah satunya yang mungkin saya jadi teringat adalah eh, jemaat saya yang kedua, itu kan yang pertama di Bogor. Anak-anak muda semua, saya belum married waktu itu masih single. Tapi kemudian setelah menikah saya pindah ke Medan. Nah, di Medan ini juga merintis gereja, belum ada anak bersama dengan istri saya. Baru 2 bulan kami pindah ke Medan, itu ada kesempatan untuk pergi konferensi ya ke Amerika. Ya, ada orang yang udah siapkan dananya mensponsori saya gitu loh sama istri. Nah, waktu itu saya baru pindah ke Medan 2 bulan, langsung kami apply visa kan, daftar visa di waktu itu di sana ada konsulat, konsulat Amerika di Medan. Tapi sayang sekali pada saat itu visa saya langsung ditolak ya. Dan alasannya kita tidak dikasih tahu, tapi ada seseorang di dalam sana, di dalam staf sana ngasih tahu bahwa ini karena Bapak mencurigakan, baru eh, tulis di alamatnya Medan, berapa lama sudah tinggal di tempat tersebut, 2 bulan. Nah, itu adalah satu tanda yang kurang bagus untuk kepercayaan orang Amerika, ya kan? Saya ini dari mana? Kenapa baru 2 bulan gitu? Jadi orang ini ternyata adalah hamba Tuhan juga, tapi bekerja sebagai staf di konsulat. Nah, itu pertolongan Tuhan. Jadi waktu itu saya pulang, terus saya langsung menjerit kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sudah buka jalan, sudah kasih apa namanya kesempatan, sudah kasih dananya, dan saya sudah sangat gembira sekali. Tapi kemudian mentok di sini. Saya ingat waktu itu saya di kamar itu, saya berdoa di berjam-jam, berjalan keliling kamar itu, terus berdoa, berpuasa roh, Tuhan aku perlu mujizatmu. Dan tiba-tiba ada satu input dari orang tersebut, Pak, begini aja Pak, Bapak dengan Ibu terbang balik lagi ke Jakarta, apply ulang lagi Pak. Kalau di Jakarta kan sudah berapa lama tinggal di Korea? Itu kan sejak saya lahir di Jakarta. Jadi karena input orang itu kemudian kami terbang ke Jakarta dan akhirnya di Jakarta Tuhan
buka jalan, akhirnya saya dikasih visa tersebut. Nah, visa mungkin urusan visa buat Bapak Ibu, sebagian orang yang tidak pernah mengalaminya ini sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi buat saya itu adalah sesuatu yang sangat wow, luar biasa, ya kan? Karena Tuhan buka jalan untuk satu pengalaman yang ya merubah hidup saya pada saat saya di Amerika waktu itu. Oke. Nanti salah satu campur tangan Tuhan. Dan Tuhan ternyata ingin kita mengingat. Nah, ingat di sini bahwa dia mengingatkan murid-murid tentang dua kejadian, bukan satu. Ya, melipat gandakan 5 roti dan melipat gandakan 7 roti. Nah, saya mau rangkumkan ini matematikanya Tuhan. Ya, saya simpulkan ini sebagai matematika Tuhan karena ada dua peristiwa. Ya, yang pertama 5 roti untuk memberi makan 5.000 orang dan sisanya ada 12 bakul. Yang kedua adalah 7 roti, 4.000 orang, sisanya 7 bakul. Nah, saya ingin kita lihat sama-sama ya. Di baris pertama itu ada 5 roti dan 7 roti. Yang mana yang lebih sedikit? Yang pertama ya, yang 5 roti. Tapi lihat, perhatikan bahwa yang di tengah itu ada 5.000 dan 4.000. Yang mana yang lebih banyak orangnya? Juga yang pertama. Oke. Dan yang di baris yang ketiga ada sisa, yang mana yang lebih banyak sisanya? Yang pertama, 12 bakul. Nah, saya simpulkan di sini, matematika Tuhan, pada saat jumlah rotinya, jumlah penyediaan, jumlah apa yang ada di tangan kita itu paling sedikit, dan kebutuhan yang paling besar, yang di tengah itu adalah menunjukkan kebutuhan, justru Tuhan menyatakan kuasanya yang paling besar, sehingga 5.000 orang, ya jumlah orang yang lebih banyak bisa makan, malah sisanya juga banyak juga, 12 bakul. Jadi pada saat hari ini, saya percaya Tuhan ingin mengatakan kepada beberapa dari kita yang terjepit oleh masalah, yang berbeban berat oleh sesuatu, yang terganggu eh, hidupnya oleh tekanan-tekanan tertentu, pada saat keadaanmu makin mustahil, kuasa Tuhan makin besar akan dinyatakan kepadamu. Saya percaya itu yang akan terjadi, yang saudara bisa masukkan ke hatimu pada persekutuan malam hari ini. Amin. Percaya katakan amin di tempat masing-masing. Oke. Nah, saudara, ternyata apa yang dialami murid-murid itu cara berpikir murid-murid itu menjadi kecenderungan manusia ya. Tuhan mengajari mereka, melanjutkan dia berkata, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti. Oke. Kadang-kadang kita mengertinya baru belakangan. Ya, apa yang terjadi dalam hidup kita, bagaimana cara Tuhan bekerja, kenapa ini tertunda, kenapa orang yang saya harapkan tidak menolong saya. Biasanya caranya seperti ini, tapi ternyata tidak. Oke, kita baru mengertinya belakangan. Oke, barulah mereka mengerti bahwa maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan bukan ragi roti, melainkan ajaran orang Farisi dan Saduki. Ya kan? Nah, kita tahu semua ayat yang terkenal nih, Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata-kata kita tahu sekarang itu berarti kita tadinya nggak tahu, gitu kan? Kita baru tahunya belakangan. Nah, seringkali ini terjadi. Tapi hari ini, saya percaya kita bisa mulai, pada saat kita pikir, kok Tuhan nggak tolong-tolong saya? Kok Tuhan nggak jawab-jawab doa saya? Coba kita rewind sebentar. Ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang sebelumnya Tuhan sudah lakukan kepada kita. Oke? Nah, inilah dari ayat inilah saya mengambil judul itu, biasa ditolong Tuhan. Karena Daud yang ngomong. Oke? Waktu dia harus presentasi kepada Raja Saul bilang, anak kecil kayak begini mau lawan Goliat. Lalu dia kasih portfolionya dia, track recordnya dia, pertolongan Tuhan sebelum-sebelumnya. Daud ngomong gini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Jadi keyakinan Daud bahwa Tuhan akan menolong dia untuk mengalahkan Goliat itu berdasarkan pertolongan Tuhan sebelumnya. Pernah Tuhan tolong dia untuk melepaskan dari cakar beruang, pernah juga dari singa. Saya percaya juga demikian dengan Bapak Ibu sekalian hari ini. Dari mana kita dapat keyakinan atau iman atau satu penguatan di dalam apa yang kita percayai? Karena Tuhan pernah tolong kita. Dan kali ini Tuhan akan tolong kita lagi.
Ya, yang percaya katakan amin di tempat masing-masing. Tuhan akan menolong aku lagi. Kita bisa masing-masing mengatakan, aku biasa ditolong Tuhan. Aku sering ditolong Tuhan. Karena Tuhan sifatnya memang menolong kita. Amin. Saudara ingat Yosua? Yosua waktu pertama kali disuruh memimpin bangsa Israel, Musa mati, dia harus memimpin. Saya percaya dia sangat terintimidasi dengan tugas yang Tuhan kasih. Ini besar banget ini tadinya. Pemimpin yang luar biasa Musa. Aku ini cuma hambanya, aku cuma kacungnya. Sekarang aku suruh memimpin. Tapi saya percaya Yosua mengingat pertolongan Tuhan pertama kali mereka keluar dari Mesir, ada di Keluaran, ya kan? Peperangan Israel pertama itu adalah melawan orang Amalek. Saudara mungkin lebih ingat peristiwanya pada saat Musa naik ke atas gunung, Harun dan Hur di kanan kirinya. Pada saat tangan Musa terangkat, orang Israel menang. Pada saat tangannya turun, maka orang Israel jadi kalah. Nah, yang saya mau tanya adalah siapa yang menjadi kapten di lapangan yang memimpin orang Israel? Pada saat itu adalah Yosua muda. Yosua masih usia 40 tahun. Oke. Jadi pada saat dia mengingat, oh, waktu aku muda Tuhan menolong aku. Kemudian Tuhan meyakinkan dia bahwa dia bisa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Demikian juga Musa, oke? Musa pada saat menyeberangi bukan sungai, Laut Merah, ya kan? Keluar dari Mesir, berhasil keluar setelah 10 tulah, tapi mentok lagi di pinggir Laut Merah, di depannya laut, nggak bisa maju, di belakangnya adalah tentara Firaun, dan Musa Tuhan suruh untuk mengangkat tangan saat malam-malaman dikatakan, Musa, kau akan berdiri di sana. Peperangan inilah milikku. The battle is the Lord's. Kamu akan melihat kemuliaanku dinyatakan. Saya percaya semalam-malaman dia angkat tangan ngapain? Saya percaya dia juga mengingatkan Tuhan. Tuhan, namaku adalah Musa. Artinya Musa adalah diselamatkan dari air. Karena waktu bayi, semua bayi-bayi di seputar kelahiran Musa, ya, akan dibunuh oleh Firaun dan kemudian Musa diapungkan di atas keranjang di atas sungai Nil, kemudian dia diselamatkan. Musa mengingat-ingat, Tuhan, Engkau yang telah menyelamatkan aku dari air waktu aku bayi. Engkau akan menyelamatkan bangsa Israel hari ini untuk melewati Laut Merah ini. Bukan hari ini, saya ingin mengingatkan saudara, Tuhan sudah menolong saudara sebelumnya, saya percaya itu. Ya kan? Mujizat bukan milik pendeta saja, bukan pelayanan di mimbar saja, tapi Bapak Ibu sekalian di sini pernah ditolong Tuhan. Amen. Kalau kau mengingat-ingat itu, imanmu akan bangkit hari ini. Tuhanmu adalah Tuhan yang baik. Nah, eh, yang saya mau ceritakan lagi adalah tentang Yohanes Pembaptis. Ini Yohanes Pembaptis berapi-api loh pelayanan. Oke, dia yang menyatakan inilah anak domba Allah. Oke, tentang Tuhan Yesus, menyiapkan jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus. Tapi kemudian dia ditangkap gara-gara dia menegur Herodes, oke, tentang dia mengambil istrinya orang, ya kan? Kemudian dia dimasukkan penjara. Sebentar lagi dia akan dipancung. Tapi waktu di penjara, tiba-tiba dia menjadi goyang imannya. Adakah di sini yang menjadi goyang imannya karena tekanan? Yohanes Pembaptis pernah mengalaminya. Lalu ia menyuruh murid-muridnya dikatakan untuk bertanya kepada Tuhan Yesus. Engkaukah yang akan datang itu? Haruskah kami menantikan orang lain? Loh, bukankah itu pelayanannya dari dulu, dari awal? Dia dengan keyakinan menyatakan Tuhan Yesus. Tapi pada saat itu tekanan besar sekali menimpa kita. Kadang-kadang kita menjadi ragu. Nah, perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Ayat yang keempat dikatakan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi Tuhan mengingatkan murid Yohanes untuk bilang ke Yohanes supaya Yohanes diingatkan kembali apa yang Tuhan telah lakukan sebelumnya. So that's the point. Nah, jadi berdasarkan apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita, saya percaya ini adalah menjadi dasar dari kita boleh percaya. Firman-Nya sudah mengatakan dan dia sudah melakukannya bagi kita. Inilah yang menjadi dasar hari ini. Saya mau berdoa supaya saudara mengalami pertolongan Tuhan. Ya. Nah, saya ingin tutup dengan ini. Ada satu pemahaman yang menurut saya luar biasa, yang tahun-tahun terakhir Tuhan uh, ajarkan saya menjadi pola pikir saya, yaitu begini, sederhana sekali. Pola Tuhan bekerja adalah Ia sudah menyediakan terlebih dahulu sebelum kita membutuhkannya. Nah, ini yang kita lupa.
Jadi saya dari lahir baru kan saya di lingkungan teman-teman karismatik, Pantekosta, Papi Mami Pantekosta, ada persekutuan di rumah. Kita tahu tentang mujizat dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang saya pikir kita harus sedikit rubah cara berpikir kita. Kita tidak bisa berpikir transaksional. Transaksional artinya gini, kalau kita lakukan seperti ini, maka Tuhan akan. Nah, sebenarnya itu adalah pola kerja waktu di perjanjian yang lama. Tapi kalau di perjanjian baru, sebenarnya Tuhan sudah melakukannya dulu melalui karya salibnya. Jadi kita ini sekarang kepastian untuk Tuhan itu menolong kita, itu adalah berdasarkan iman kita kepada karya Tuhan yang sudah dilakukannya 2000 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya tidak bisa kita meragukan kemauan Tuhan untuk menolong kita. Atau Tuhan sebenarnya mau sembuhin saya atau enggak? Atau Tuhan sebenarnya eh, apakah masih akan menghajar saya dengan penyakit tertentu? Itu sebenarnya di perjanjian baru sudah kita tahu itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Semua penyakit kita sudah dipakukan di atas kayu salib. Dan hari ini semua yang Tuhan mau kita miliki itu sebenarnya sudah disediakan melalui karyanya itu. Jadi doanya orang perjanjian baru ini sebenarnya beda dengan yang perjanjian lama. Kalau dulu mereka harus melakukan sesuatu, kemudian Tuhan merespon, itu transaksional. Tapi sekarang tidak, saudaraku. Sekarang itu kita perlu pewahyuan tentang karyanya, ya, dan kemudian kita menjadi percaya. Seperti kutuk kerja keras, ya kan? Kutuk kerja keras. Ada beda antara kerja keras sama kutuk kerja keras. Kutuk kerja keras itu adalah orang bekerja keras, tapi hasilnya sedikit. Saya percaya itu salah satu definisi gampang daripada kutuk kerja keras. Oke, waktu Adam jatuh dalam dosa pertama kali kejadian pasal yang ketiga, Tuhan mengutuk tanah kan, Tuhan mengutuk tanah, Tuhan mengutuk ular itu. Tapi kepada Adam dikatakan begini, engkau akan bekerja, tapi tanah itu akan menghasilkan semak duri, oke, dan kau harus berpeluh untuk mendapatkan apa yang kau butuhkan. Padahal sebelumnya dia dengan apa? Dia bekerja juga, ya. Bekerja itu sudah ada sebelum jatuh dalam dosa. Dia bekerja tapi dia enjoy. Penyediaan Tuhan itu sudah tersedia sebelumnya. Tapi setelah dosa masuk, bumi pun merespon dengan segala macam kejahatan. Bumi menjadi ada gempa bumi, ada malapetaka, ada tsunami, virus-virus menjadi jahat, dan binatang-binatang menjadi buas, termasuk tanah akhirnya juga membuat manusia sulit untuk mendapatkan apa yang mereka bisa nikmati, mereka makan. Dan ternyata kutuk itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pada saat mahkota duri itu tertancap di atas kepalanya, saya percaya kutuk kerja keras sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita tetap bekerja, tetapi bekerja dengan kepastian bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Jadi doa kita atau pada saat kita bekerja, termasuk pada saat kita melayani, itu kita mindsetnya berbeda dengan orang-orang agama, apalagi sepupu kita, agama-agama lain. Kalau mereka doanya gini, Tuhan, semoga Engkau. Jadi Tuhan, kami berharap-harap, Tuhan, eh, tolong dong, tolong sembuhkan. Apakah Engkau berkenan menyembuhkan? Itu adalah orang agama. Sedangkan kita di perjanjian baru setelah karya salib, sebenarnya doa kita adalah berdasarkan apa yang kepastian bahwa Tuhan sudah melakukannya 2000 tahun yang lalu. Jadi pada saat kita doa itu kita mendeklarasikan, ya kan? Doa adalah deklarasi percaya kita, memperkatakan firman sampai menjadi nyata. Jadi saudara, pada saat misalnya ada peperangan rohani, kita bukan berdoa untuk memenangkan peperangan rohani, tapi kita berdoa dari posisi sudah menang, karena Tuhan Yesus sudah memenangkan peperangan itu 2000 tahun yang lalu. Yang percaya katakan amin di tempat masing-masing. Amin. Tuhan Yesus sudah menangkan, sudah mendapatkan, memberikan kemerdekaan untuk kita 2000 tahun yang lalu. Jadi kita tidak berjuang lagi untuk mendapatkan kemerdekaan, tidak berjuang mendapatkan kesembuhan, tidak berjuang mendapatkan berkat. Semuanya sudah disediakan oleh karya salibnya. Nah, kita berdoa menyatakan firman itu. Tuhan, aku percaya itu Tuhan. Biarlah itu termanifestasi. Nah, kita kan bertumbuh di dalam kerohanian kita, bertumbuh dalam pemahaman, dan bertumbuh di dalam manifestasi kuasanya dalam hidup kita. Tapi tidak dalam hal menggerakkan Tuhan, karena Tuhan sudah bergerak terlebih dahulu. Nah, ini salah satu hal yang membuat pola pikir saya berubah dalam beberapa tahun terakhir.
Karena termasuk iman kita sebenarnya tidak menggerakkan Tuhan, karena Tuhan sudah bergerak duluan 2000 tahun yang lalu. Kalau saudara masih belum nangkep poin saya adalah, dari awal sebenarnya seperti itu, karena Tuhan sudah sediakan dulu untuk Adam sebelum Adam butuh. Nah, sekarang di perjanjian baru, semua hal yang Tuhan restorasi sudah disediakan di oleh sebab itu Tuhan Yesus di kayu salib mengatakan begini, sudah selesai. Berarti semuanya sudah selesai, semua yang saya nggak ada nggak taruh di PowerPoint ini. 1 Petrus ya dikatakan semua semua yang atau saya bacakan langsung aja di Alkitab ya, saya ambil Alkitab saya. Oke, saya teringat ayat ini, saya mau taat untuk bacakan. Oke, di kalau sudah ada Alkitab, saudara boleh buka di 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, dikatakan begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan, semua katakan telah di tempat masing-masing, telah, ya kan? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi kalau soal penyediaannya sudah ada. Nah, kita hidup dalam pemahaman tentang apa yang Tuhan sudah sediakan itu. Jadi karya Yesus sudah selesai. Nah, perjalanan rohani kita sekarang dimulai di titik selesainya Yesus. Jadi the finish point of Jesus adalah starting pointnya kita. Titik awal perjalanan rohani kita adalah di titik akhir karyanya Yesus. Yesus sudah selesaikan semuanya. Jadi sekarang kita tidak bisa lagi bertanya seperti orang kusta di Matius pasal ke-8 ayat yang ketiga, dikatakan, jika engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Terus Tuhan Yesus bilang, aku mau. Dan berapa tahun kemudian Tuhan Yesus bayar itu di atas kayu salib, semua orang kusta disembuhkan Tuhan di atas kayu salib itu jika percaya. Pada saat kita mengerti hati Tuhan, karya Tuhan yang sudah memakukan semua sakit penyakit itu, maka power itu, kuasa kesembuhan itu akan termanifestasi dalam hidup kita. Itulah yang menjadi perjalanan iman kita. Jiwa kita bertumbuh dalam pemahaman itu. Dikatakan di sini oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi, wow, buat saya ini adalah sesuatu yang mengubahkan cara berpikir saya. Di sini saya tidak lagi bisa mempertanyakan Tuhan mau atau tidak, atau Tuhan berkenan atau tidak untuk menolong, menyembuhkan, memberikan mujizat. Dia sudah lakukan itu semuanya. Dengan naik ke kayu salib, dia menyatakan, aku mau, aku sayang kepadamu, aku sudah sediakan semuanya. Jadi pada saat kita saat ini belum melihat manifestasi dari doa kita, kita bilangnya kita belum dijawab, kita tidak bisa menjadi kecewa di tengah proses itu. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Yohanes, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Karena sebenarnya ini benar-benar menjungkir balikan pola pikir kita. Sebenarnya doa kita semuanya sudah dijawab. Dijawabnya oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebenarnya itu. Lucu ya. Saudara mungkin di telinga saudara agak nggak terbiasa saudara dengar ini. Tetapi saya percaya semua yang kita butuhkan berdasarkan 2 Petrus 1 ayat 3 tadi. Tuhan Yesus sudah jawab sebenarnya. Yang kita dalam proses sekarang adalah manifestasinya. Bukan apakah soal Tuhan ingin atau tidak. Tuhan sudah selesaikan, aku ingin menyembuhkanmu, aku ingin memulihkanmu, aku ingin menyelamatkanmu. Jadi engkau sudah ditolong Tuhan oleh karya salibnya, dan sekarang tinggal percaya, deklarasikan karya Kristus itu bagimu. Jadi bukan saja tadi pengajaran Tuhan kepada murid-murid, ingat kemarin aku sudah melipat gandakan 5 roti, sebelumnya lagi 7 roti. Bukan tentang apa yang Tuhan sudah lakukan tahun lalu, 10 tahun yang lalu, tapi apa yang Tuhan sudah lakukan secara lengkap 2000 tahun yang lalu. Itu patokan kita pada hari ini. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Kita umatnya di sini bukan lagi merengek-rengek. Doa kita bukan merengek-rengek. Apakah Tuhan mau jawab atau tidak? Tidak merengek-rengek lagi. Tuhan tuh sayang sama kita luar biasa. Dia bayar itu dengan darahnya sendiri. Dia bayar itu dengan tubuhnya dihancurkan. Hari ini saya mau berdoa supaya saudara semua mengalami pertolongan Tuhan berikutnya. Oke, banyak yang sudah ditolong Tuhan. Hari ini Tuhan akan manifestasikan dirinya kepadamu. Saya berdoa hari ini iman bangkit. Amin. Saya ingin berdoa. Mari kita tunduk kepala dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan fellowship kami di udara melalui Zoom pada malam hari ini.
Terima kasih untuk Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, dimanapun mereka berada, di setiap kota, Tuhan. Aku tahu, Tuhan, di dalam kehidupan kami akan selalu ada tantangan, persoalan, tekanan, bahkan sesuatu yang mustahil, Tuhan, yang kami hadapi. Maka hari ini kami mengingat oleh firman-Mu, Engkau mengajari kami. Bukan saja Engkau telah menolong kami tahun lalu, 10 tahun yang lalu mungkin. Tapi 2000 tahun yang lalu Engkau sudah menyelesaikan semua yang kami butuhkan. Untuk kami hidup menjadi orang kudus, orang benar, orang yang berkemenangan, orang yang kuat, orang yang ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini aku berdoa Tuhan, bahkan yang sakit sembuh Tuhan. Semua yang mengalami tekanan ekonomi, Tuhan yang berikan terobosan, manifestasikan Tuhan kuasa-Mu. Berikan mujizat kepada mereka. Dan juga Tuhan, kalau ada hubungan-hubungan yang retak di dalam keluarga, atau anak-anak kami Tuhan, yang mau diambil, mau direbut oleh dunia ini, kami berdoa Tuhan, anak-anak kami di dalam lindungan Tuhan, mereka cinta Tuhan, mereka mengenal kebenaran dan hidup sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan bagi seluruh keluarga besar kami. Terima kasih untuk pertolongan mujizat-Mu bagi setiap kebutuhan kami hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah memutuskan untuk mengasihi kami, menolong kami, menyelamatkan kami, mengampuni kami 2000 tahun yang lalu. Hari ini Tuhan kami declare, kami nyatakan itu, kami percaya, dan kami ingin melihat manifestasinya terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang biasa ditolong oleh Tuhan, bahkan sudah ditolong oleh Tuhan sejak 2000 tahun yang lalu sesuai dengan firman-Mu. Kami ada di dalam Kristus, dan kami ingin memuliakan Engkau dalam semua pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin.